Salam, perkenalkan nama saya Yusiani Restika Makandulu, prodi akuntansi kelas B semester 5. Tujuan saya merekam video ini untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, esai 1, itu tentang satu, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur perilaku individu, organisasi, dan keragaman dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Regulasi publik harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, etika, dan moral yang berlaku serta melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Tahapan yang pertama itu adalah identifikasi masalah dan perumusan tujuan. Yang kedua, analisis dan pengumpulan data. Yang ketiga, konsultasi publik. Yang keempat, pengesahan dan penempatan regulasi. Yang kelima, sosialisasi dan penerapan regulasi. Yang keenam, evaluasi dan pemantauan regulasi. Yang ketiga, sebagai sebuah siklus, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Alasannya itu adalah uh, proses penganggaran bertujuan untuk menentukan alokasi sumber daya, sedangkan proses tersebut dan kedua proses ini saling mendukung untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal dan sesuai dengan rencana. Yang alasan kedua itu data yang saling berkaitan. Misalnya, data tentang penerimaan pajak dihasilkan dan proses pencatatan penerimaan pajak akan digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, alur kerja dan berkelanjutan. Contohnya penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga akademis, yang kelima empat badan usaha, yang kelima media massa. Yang kelima, berkisar pada apa saja rumusan permasalahan dalam masyarakat. Coba sebutkan. Satu, aspek ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan kesenjangan ekonomi. Yang kedua, aspek sosial, kejahatan dan kekerasan, kesenjangan sosial, kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Aspek politik itu ialah korupsi, keterlibatan politik, kebebasan berpendapat, konflik horizontal. Yang keenam, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan. Yang ketiga, pembahasan internal. Tahapan ini melibatkan tim teknis pelaksanaan organisasi publik atau eksekutif yang bertanggung jawab untuk menyusun draft regulasi. Yang kedua, konsultan publik. Tahapan ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga legislatif, dewan penyetun, dan masyarakat. Yang ketiga, pengesahan dan pengundangan. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses pembahasan draft regulasi publik. Yang ketujuh, dalam tahapan pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Jawab. Tahapan ini atau sosialisasi regulasi publik merupakan langkah penting setelah pengesahan dan pengundangan dan memiliki beberapa alasan penting, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penerapan. Yang kedua, meminimalisir kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan dan penerimaan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kedelapan, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Perancang regulasi akuntansi sektor publik adalah badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan standar dan aturan akuntansi yang berlaku di sektor publik Indonesia.
Perancang akuntansi sektor publik adalah Badan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan judicial review? Itu ialah proses di mana pengadilan biasanya tertinggi di suatu negara memiliki wewenang untuk memeriksa dan menilai legalitas atau konstitusionalitas undang-undang, peraturan, atau tindakan pemerintah lainnya. Yang ke-10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Jawab. Kewajiban negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk memiliki suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan masuk di esai yang kedua, yaitu sebut yaitu aduh, yaitu sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua, standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintahan badan layanan umum. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan BUMN. Yang kedua, apa yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Itu sangat diperlukan karena untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan konsistensi dan perbandingan, meningkatkan kualitas informasi keuangan, dan mencegah penipuan dan kesalahan. Yang ketiga, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Jawab, menciptakan standar yang konsisten dan transparan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kelima, membuat laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Hubungannya adalah auditor menggunakan pelaporan sebagai dasar menilai apakah laporan keuangan disusun oleh prinsip akuntansi yang berlaku, dan standar pelaporan memberikan kerangka kerja untuk audit. Standar pelaporan menentukan informasi yang harus disertakan dalam laporan keuangan yang kemudian menjadi fokus audit adalah auditor. Yang kelima, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, era awal sebelum 1990-an, dominasi sistem akuntansi kas dan kurangnya standar terstruktur, fokus utama pada pelaporan keuangan. Dan yang kedua, era reformasi tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, munculnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Yang ketiga, era modern tahun 2010-an hingga saat ini, penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual lebih komprehensif dan terstruktur. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam penyusunan standar akuntansi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengembangan konsep standar, perkembangan kerangka konseptual, pengembangan proposal standar. Yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Pengertian standar nomenklatur adalah penanaman yang terstruktur dalam konsisten untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek konsep entitas tertentu. Standar nomenklatur adalah pedoman yang memastikan bahwa semua orang menggunakan nama yang sama untuk hal yang sama sehingga komunikasi lebih efektif dan efisien.
Yang kedelapan, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Yang pertama, ruang lingkup dan tujuan. Yang kedua, prinsip penamaan. Yang ketiga, fleksibilitas dan evolusi. Yang keempat, penerapan dan implementasi. Yang kelima, pertimbangan budaya dan bahasa. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Yang kesembilan, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, akuntansi transaksi keuangan, yang kedua pengelolaan aset, yang ketiga pelaporan keuangan, yang keempat pengelolaan utang, yang kelima akuntansi dan pelaporan untuk transaksi internasional, yang ketujuh akuntansi dan pelaporan investasi, delapan akuntansi dan pelaporan untuk transaksi lainnya, dan yang kesembilan akuntansi dan pelaporan untuk pemerintah, dan yang kesepuluh akuntansi dan pelaporan untuk proyek pembangunan. Yang kesepuluh, apakah tujuan disusunnya standar keuangan negara? Uraikan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mencegah dan mendeteksi penyimpangan, meningkatkan kualitas keuangan. Kita akan masuk di esai ketiga. Soal apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran, yang kedua prinsip dasar akuntansi, yang ketiga pengungkapan. Yang kedua, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik menyusun laporan keuangan, para pemakai laporan keuangan sektor publik, auditor seperti BPK dan KAP, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Asumsi akuntansi ekonomi, asumsi ini menyatakan bahwa entitas bisnis atau organisasi dianggap terpisah dari pemiliknya, artinya asetibilitas dan ekuitas dalam perpisahan dari asetibilitas dan ekuitas publik. Yang kedua, asumsi periode akuntansi. Ini menyatakan bahwa akuntansi ekonomi suatu entitas dapat dibagi menjadi periode-periode waktu tertentu seperti tahun, semester, dan kuartal. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Itu ialah uh, fondasi penting untuk membangun sistem akuntansi yang kredibel, transparan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dengan merupakan karakteristik ini, akuntansi sektor publik dapat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Yang kelima, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Jawabnya, informasi yang mampu memengaruhi keputusan pengguna dan membantu mereka membuat keputusan ekonomi. Informasi yang relevan harus dapat memprediksi hasil masa depan, menginformasi penilaian pengguna, dan bersifat material. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Itu mengacu pada kemampuan satu rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti efektivitas, efisien, dan kelayakan. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan bisnis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Yang kedua, penganggaran. 8. Uraikan karakteristik kualitas output, realisasi anggaran publik. Itu yang pertama relevansi, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisiensi. Yang kesembilan, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Itu yang pertama perencanaan pengadaan, persiapan dokumen, pengumuman pengadaan, penerimaan penawaran, penetapan pemenang, evaluasi penawaran. Yang ke-10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Itu ialah kekuatan, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan non-keuangan yang diterbitkan oleh entitas sektor publik, laporan yang ditunjukkan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, parlemen, dan badan pengawas untuk memberikan informasi yang transparan dan
akuntabel tentang kinerja. Kita akan masuk di esai yang keempat, itu ialah yang pertama, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Yang pertama, karena adanya beberapa alasan yaitu karakter unik, regulasi dan kebijakan, sumber pendanaan. Yang kedua, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Itu perbedaan yaitu akuntansi sektor publik menyediakan layanan publik dan memastikan anggaran secara efisien. Terus akuntansi bisnis atau swasta menghasilkan laba dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua itu pengukuran kinerja. Akuntansi sektor publik kinerja diukur melalui efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial dari program yang dilaksanakan. Akuntansi bisnis atau swasta kinerja diukur berdasarkan profitabilitas, arus kas, ukuran transaksi lainnya. Yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Itu penganggaran berbasis kinerja, laporan keuangan yang berbasis pada publik, pencatatan aset publik. Yang keempat, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Keterlambatan sektor publik. Yang pertama, penerapan standar akuntansi, itu standar akuntansi pemerintah diterapkan pada tahun 2015. Yang kedua, sistem informasi akuntansi, itu di sektor publik seringkali tertinggal dan terintegrasi. Yang kelima, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan swasta menurut Likierman dan Taylor dalam Hein et al. 1992 yang jawab penggunaan teknologi dan informasi. Sektor swasta pengguna teknologi dan informasi dalam laporan keuangan sektor swasta lebih luas dan canggih terutama di perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang memadai. Yang kedua, pengawalan dan pengendalian. Itu sektor publik, itu keuangan sektor publik lebih tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kalau sektor swasta, laporan keuangan itu lebih tunduk pada pengawasan dan pengendalian oleh pemilik dan pemangku kepentingan internal. Yang keenam, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan persamaan akuntansi sektor swasta. Uh, itu persamaannya yaitu laporan keuangan dan pencatatan transaksi, dan prinsip akuntansi umum. Yang ketujuh, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, kualitas layanan. Yang kedelapan, sebutkan dua hal yang mengenai kesulitan dan benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Itu perbedaan dan tujuan sasaran, fokus pada keuntungan. Layanan publik sektor swasta umumnya berfokus pada maksimalisasi laba dan nilai pemegang saham. Sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Yang kedua, beragamnya stakeholder dan kebutuhan. Sektor publik melayani berbagai pemangku kepentingan dengan kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Mengukur kinerja di sektor publik seringkali melibatkan banyak variabel dan tidak terukur. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan kultur organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta. Itu ialah perbedaannya proses pengambilan keputusan dan sektor swasta. Yang ke-10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis swasta. Itu dalam Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan pelayanan publik. Undang-undang tentang keuangan negara mengatur pengelolaan anggaran dan keuangan negara, termasuk prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparan. Yang terakhir, peraturan pemerintah dan peraturan
Presiden, mengatur berbagai aspek operasional dalam sektor publik, termasuk kebijakan dan prosedur administratif. Kita juga akan masuk di studi kasus. Apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta? Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Jawabannya, artikel ini membahas tentang badan pemeriksaan keuangan terkait pengelolaan keuangan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Persoalan utamanya adalah banyak BUMN yang terjerat masalah keuangan bahkan adanya indikasi korupsi. Berikut ini adalah analisis berbagai perbedaan pengelolaan keuangan di organisasi publik BUMN dan swasta. Perbedaan pengelolaan keuangan BUMN dan perusahaan swasta yaitu tujuannya. BUMN didirikan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas seperti menyediakan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Perusahaan swasta didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Yang kedua, akuntabilitas. BUMN memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi pada publik karena menggunakan dana negara. Perusahaan swasta memiliki akuntabilitas pada para pemegang saham. Yang ketiga, transparansi. BUMN diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, sedangkan perusahaan swasta memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat transparansi laporan keuangannya. Yang keempat, standar akuntansi. Standar akuntansi diterapkan BUMN cenderung lebih longgar dibandingkan dengan standar akuntansi yang diterapkan di perusahaan swasta. Yang kedua, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPKH? Standar akuntansi memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi pemeriksaan BPKH. Berikut ini tujuannya. Peran standar akuntansi, yang kedua, kerangka acuan, yang ketiga, kriteria pemeriksaan, yang ketiga, basis perbandingan, yang keempat, manfaat standar akuntansi, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, kepercayaan publik. Kesimpulan, standar akuntansi merupakan alat penting yang membantu BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Standar ini memastikan bahwa pemeriksaan BPK dilakukan secara objektif, efisien, dan efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Terima kasih. Shalom.